Bisa dilihat Google Jamboard digunakan untuk presentasi interaktif oleh siswa dan disaksikan oleh teman-temannya beserta gurunya menggunakan Vicon Google Meet. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bahas lanjutan tentang Google Jamboard ya. Kalau kemarin kita sudah bahas fitur-fitur yang ada di dalamnya, sekarang kita coba untuk bahas bagaimana memanfaatkan si Google Jamboard ini untuk media pembelajaran interaktif saat pembelajaran daring ya. Kita nanti akan kolaborasikan antara Google Jamboard, kemudian daringnya dengan Google Meet, dan kita rangkai masuk ke dalam Google Classroom ya. Bagaimana caranya teman-teman? Kita langsung saja coba ya. Yang pertama teman-teman masuk ke Google Classroom ya untuk membuat materi atau penugasan ya. Misalkan kita sudah buat topik ini ya. Kalau belum buat topik tinggal klik di sini terus topik ya. Kalau sudah ya sudah dibuat, kita tinggal bikin tugas atau bikin kuis, pertanyaan atau materi, silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Tugas misalkan tugasnya adalah latihan. Ini petunjuknya. Oke, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa sisipkan Google Jamboard di sini, di Google Drive ini ya. Kalau kita klik Google Drive-nya, sudah pernah kita buat Google Jamboard, maka akan muncul nanti Google Jamboard-nya di sini. Nah, ini dia. Kita sudah pernah bikin Google Jamboard yang ada di sini. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman belum bikin Google Jamboard, teman-teman bikin dulu Google Jamboard-nya ya. Caranya ada di atas ini rekomendasi video bagi yang belum nonton ya. Kemarin kita sudah ulik bagaimana fitur-fitur dalam Google Jamboard itu bisa digunakan. Oke, langsung saja kalau sudah bikin kita tinggal klik aja teman-teman, terus sisipkan. Oke ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan ya, kita harus atur supaya si Google Jamboard ini bisa dicoret-coret oleh siswanya. Selain gurunya coret-coret, siswanya juga bisa gitu, supaya interaktif ya. Kan kalau kita ngajar biasanya nulis di papan tulis soalnya, dikerjakan oleh siswa, langsung kita koreksi. Nah, di sini juga bisa, cuman bedanya secara daring ya. Kita manfaatkan Jamboard ini. Kita klik di sini ya. Kita masuk ke Google Jamboard-nya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini soalnya teman-teman perhatikan ini settingannya ada di sini ya. Ini bagikan ini atau share, kita klik. Oke, kemudian pilih yang dapatkan link ini teman-teman. Ya, dapatkan kita klik. Nah, ini kan masih dibatasi nih. Nah, kita bikin, diklik aja di sini siapa saja yang memiliki link ya. Kita klik. Nah, yang di sini ini kan hanya viewer atau penglihat saja, kita ganti sebagai editor. Oke, selesai. Nah, maka ini sudah diperbarui izinnya, siswa bisa mengakses sekaligus menjadi editor di Google Jamboard atau papan tulis digital ini. Oke, kembali lagi ke Classroom ya. Nah, setelah ini kita berikan ini buat salinan untuk setiap siswa supaya mudah membedakan nantinya. Nah, selesai kita buat Google Jamboard-nya. Sekarang kita kolaborasikan dengan Google Meet ya. Nah, teman-teman kalau mau bikin Google Meet, artinya di jadwal pembelajaran itu sudah tertata rapi, teman-teman bisa pakai Google Calendar ya. Google Calendar tutorialnya ada di sini teman-teman, di atas ini. Nah, itu dia ada rekomendasi video tentang Google Calendar. Teman-teman bisa rapihkan jadwalnya. Nah, cuman karena ini cuman simulasi, kita langsung aja coba ya, nggak usah kita bikin Google Calendar ya. Istimewanya si belajar.id atau akun pembelajaran dari Kemdikbud ini sudah ada Meet-nya di sini teman-teman. Nah, ini sudah ada Meet-nya, kita langsung aja masuk ke Meet. Oke, sudah masuk nih. Nah, kita gabung. Nah, kita pakai ininya, linknya, kita salin atau copy.
Kalau pakai Google Calendar nggak seperti ini ya, ini cuman karena di langsung aja ya. Kita masuk lagi ke tugas kelas, tambahkan link ya. Kita paste atau tempel di sini, tambahkan link. Oke, sekarang ini topiknya kita bikin penjumlahan tadi, kemudian misalkan batas waktunya sampai tanggal 21 jam 12 misalkan seperti itu. Nah, oke, nilainya 100. Kita tugaskan. Klik tugaskan. Ya, sudah selesai ditugaskan. Sekarang kita buka tampilan yang ada di HP siswa atau Google Classroom siswa. Ini saya gunakan HP ini sebagai siswanya ya. Kita coba buka. Nah, ini dia tampilannya. Ini ada aplikasi Google Classroom, kita buka ya ke Classroom-nya. Nah, ini kelasnya kelas uji coba ini. Kita klik. Nah, sudah ada tugas baru. Ini latihan, kita klik ya. Nah, ini ada rapat video. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya ini, nah, di bawahnya ini ada tugas. Ini adalah salinan dari Google Jamboard yang ada di sini ya. Nah, ini ya Google Jamboard ini kita di HP siswa tampilannya di sini nih. Nah, seperti ini. Nanti siswanya mengerjakannya di sini. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam Meet. Sudah terjadwal tadi, siswanya masuk ke dalam room meeting ini ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita lihat yang ada di sini ya, Meet-nya. Kita tutup dulu. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, dia akan minta bergabung nih. Minta bergabung ini ya, minta bergabung. Kita klik aja minta bergabung. Nah, kemudian di tampilan gurunya harus diizinkan supaya dia bisa masuk. Izinkan. Nah, kita oke. Ini juga di mute. Oke. Nah, sekarang sudah di mute semua karena audionya ada 3 biar nggak bising ya. Nah, ini adalah siswanya teman-teman, ini adalah gurunya ya, seperti ini. Nah, kalau siswanya mau mengerjakan, siswanya bisa sharing screen teman-teman, bisa sharing screen. Kalau gurunya mau mengerjakan juga gurunya bisa sharing screen. Lebih baik gurunya yang sharing screen, kemudian dipersilakan siswa untuk mengisi ya, misalkan seperti ini, untuk biar interaktif. Kita sharing screen gurunya, presentasikan sekarang ya, kita lihat. Seluruh layar aja. Oke, kita bagikan. Nah, sekarang kita lihat tampilan di siswanya. Kita lihat tampilan di siswanya. Nah, ini tampilan di siswanya teman-teman. Tuh. Ya, kalau kita mau putar tampilan di siswa seperti itu. Nah, ini tampilan di siswa ya. Bentar. Kalau kita mau ajak ke sini, tampilannya kecil. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang si siswa ini siswanya ya. Ini siswanya sama ya dengan ini. Nah, siswanya ini disuruh untuk presentasi mengerjakan soal yang ada di Google Jamboard tadi ya. Kita coba sekarang Google Jamboard-nya kita buka, klik. Nah, ini kalau dilihat siswa, nah ini siswa semuanya ya, bisa melihat ini teman-teman, bisa melihat Google Jamboard ini ya. Ini tampilannya ya, Google Jamboard-nya ya. Ini tampilan di siswanya, ini tampilan di gurunya. Oke, kita langsung saja sekarang untuk mengerjakan. Misalkan si siswa ini mau mengerjakan ya. Siswanya langsung kembali ke Google Classroom ya, tampilannya ke Google Classroom. Classroom, kemudian tadi tugasnya ada di sini ya, ini tugasnya, klik.
Nah, untuk bisa masuk ke dalam Google Jamboard, siswa itu sebenarnya lebih mudah memang mendownload dan menginstal aplikasi dari Play Store ya, namanya Jamboard ILC atau Jamboard LLC. Nah, kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa diakses lewat browser. Ini nggak saya install ya, nggak saya install, langsung kita akses saja lewat browser bisa Google Jamboardnya. Nah, ini lewat browser. Nah, ini teman-teman terlihat kan di sini. Oke, misalkan si siswa ini disuruh untuk presentasi, ini dilihat oleh semua siswa ya. Tampilan ini dilihat oleh semua siswa. Kemudian klik di sini halaman 2-nya. Gurunya juga klik halaman 2 supaya bisa membandingkan. Nah, siswanya sekarang nulis nih. Nomor 1. Nama dulu ya, namanya. Kita pilih namanya. Tambal ini, kemudian pakai stick aja, namanya misalkan Doni, namanya Doni. Oke, kita yes di sini. Oke, si Doni ini kita kecilin aja, geser ke sini. Nah, oke, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya tadi 2 tambah 5. Sebenarnya jawabannya 5 semua ya. Kita pakai spidol ya, warna biru, warna ini aja. Oke. Nomor 1 sama dengan 5. Nomor 2 sama dengan 4 misalkan. Oke, ini adalah yang dijawab oleh si Doni ya. Sekarang kita lihat karena kita tadi sudah serahkan ya, berarti kita lihatnya bukan di sini tapi di sini ya. Tugasnya kita lihat. Nah, ini ya, bagaimana dia mengisi, apakah sudah masuk tadi. Ke Jamboardnya ya. Kita buka di halaman 2. Nah, ini ya, sama ya teman-teman. Nah, oke, ini ya, nomor 1 dia nulis 5, nomor 2 dia nulis 4. Nah, kalau gurunya mau langsung koreksi, ya langsung aja di sini sebelum menilai dikoreksi dulu. Misalkan yang ini betul, yang ini salah. Nah, seperti itu. Nanti di tampilan siswanya juga seperti itu, sudah langsung terisi itu. Lihat ya. Nah, ini ada yang betul, ada yang salah, sama ya. Gurunya bisa langsung kasih feedback gitu, langsung interaktif. Nah, kemudian yang terakhir adalah dinilai ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian dinilai. Oh, ini nilainya karena salah satu dapat 50. Kembalikan. Oke, selesai. Nah, kemudian bisa dilihat oleh siswanya nilainya berapa, kembali lagi ke Google Classroom. Tadi belum diserahkan ya. Nah, ini sudah diserahkan. Nah, sudah ada di sini teman-teman. Nah, ini nilai siswanya adalah 50, sama ya, seperti yang dikasih sama gurunya, nilainya 50. Oke, seperti itu. Jadi bisa interaksi antara siswa. Saya kembali ke Google Meet. Nah, seperti ini tampilan presentasinya. Kalau kita mau berhenti presentasi boleh, atau siswa mau presentasi juga boleh ya, siswanya juga bisa presentasi ya. Ini misalkan kita tampilkan lagi di HP-nya seperti ini. Google Meet-nya ada di sini. Nah, ini dia Google Meet-nya ya. Tampilannya seperti ini. Kalau siswa mau presentasi juga bisa di sini ya, teman-teman, di titik-titik ini. Nah, kemudian bagikan layar. Mulai berbagi. Mulai sekarang.
Tuh, siswa sudah melakukan presentasi ya, seperti itu. Kalau mau stop, tinggal, oh ini belum berhasil ya. Ini sudah berhasil. Nah, ini sudah bisa dibagikan layarnya, dilihat oleh semua siswa ya. Oh, tidak bisa menggunakan kamera ya. Oke, nah ini bisa dilihat ini. Hasil pekerjaannya dan sebagainya di Google Classroom itu bisa dilihat oleh siswa yang lain saat dia presentasi menggunakan handphone ya. Kalau sudah selesai bisa diklik selesai bagikan ya. Berhenti berbagi ya. Nah, sangat simpel. Jadi begitu caranya untuk bisa menggunakan Google Jamboard sebagai media pembelajaran interaktif dengan siswa ya. Jadi bisa masuk ke dalam Google Meet, bisa masuk ke dalam Google Classroom. Semoga tutorial ini membantu. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan share bila video ini terasa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di pembelajaran atau tutorial berikutnya, dan salam.